Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Praktikum Dasar Sistem Pengaturan kelas A ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Pengaruh Pengaturan Kecepatan Motor DC dengan Pengaturan Tahanan Jangkarnya. Dengan nama kelompok yang pertama Muhammad Fajarudin 04171044, yang kedua Dionisius Galih Santiko 04181029, dan saya sendiri Muhammad Andika Tarangga Dastata 04181051. Untuk outline yang akan dibahas, yang pertama latar belakang, yang kedua dasar teori, ada metodologi percobaan dan pembahasan. Next, yang pertama latar belakang. Jadi motor arus searah merupakan salah satu motor listrik yang digunakan oleh industri-industri yang membutuhkan hasil kerja yang konstan. Selain itu, motor juga merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Hal tersebut dikarenakan motor arus searah menggunakan sumber tegangan DC sebagai sumber tegangannya. Pesatnya perkembangan membuat diinginkannya variasi dari kecepatan motor arus searah menjadi beberapa metode, yaitu terdiri dari pengaturan tegangan jepit, fluksi, dan mengatur tahanan jangkarnya. Pada penelitian ini akan membahas pengaturan kecepatan motor DC dengan mengubah tahanan jangkarnya, tetapi dikarenakan adanya penambahan tahanan pada metode tersebut, maka dapat merubah besaran-besaran yang ada pada motor tersebut, terutama pada efisiensi motor. Next. Selanjutnya kita akan memasuki dasar teori. Yang pertama itu motor DC, rangkaian seri RLC, rangkaian paralel RLC, dan yang terakhir penguat operasional atau OPM. Next. Motor DC. Apa sih itu motor DC? Jadi motor DC atau direct current adalah peralatan elektromekanik dasar yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tegangannya. Jadi motor DC ini polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor, sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan motor. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Motor DC ini memiliki dua bagian, yaitu stator dan rotor. Stator yaitu adalah badan motor atau kutub magnet, sedangkan yang termasuk rotor adalah jangkar lilitannya. Next. Yang kedua yaitu rangkaian seri RLC, yaitu merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor. Rangkaian RLC seri ini disimbolkan untuk rangkaian aliran listrik ketahanan, induktansi, dan juga kapasitansi, yang tentu saja disusun secara seri. Okay, next. Lanjut, kita masuk ke rangkaian paralel RLC, yaitu adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor, yang tentunya saja dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan, yaitu AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Next. Penguat operasional atau M yang merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor. Dari OM tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang bisa dikenal dengan integrated circuit IC. Jadi operational amplifier atau disingkat OM merupakan salah satu komponen analog yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Penguat operasional memiliki dua masukan dan satu keluaran serta memiliki penguatan DC yang tinggi. Untuk dapat bekerja dengan baik, penguat operasional memerlukan 13 tegangan, satu yang simetris, yaitu tegangan yang berharga positif dan tegangan yang berharga negatif terhadap tanah atau ground. Next, selanjutnya. Kita lanjut ke metodologi percobaan. Jadi yang kita pakai untuk komponen panel project kali ini yaitu yang pertama series RLC branch, yang kedua Power yang ketiga DC mesin, dan 4 DC voltage,
source, 5 ball selector, 6 voltage measurement, 7 display, 8 scope, 9 gain. Berikut skema alat yang kami pakai di dalam software MATLAB. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya merupakan cara kerja alat, di mana pada final project kami yang berjudul pengaruh pengaturan kecepatan motor DC dengan pengaturan kanan jangkar ini menggunakan library dari Simulink MATLAB untuk kegunaan masing-masing dari alat yang digunakan, dan cara kerjanya adalah GUI 15 merupakan blok yang diperlukan untuk menjalankan simulasi Simulink yang mengandung library dari Simscape-nya. Terus DC voltage source sebagai sumber daya dari rangkaian motor DC, lalu terdapat resistor sebagai hambatan jangkarnya, yang akan divariasikan untuk mengubah kecepatan motor DC, lalu terdapat DC mesin yang merupakan model bentuk dari rangkaian motor DC, kemudian ada mesin DC terdapat TL yang berhubungan konstan yang digunakan sebagai nilai beban torsi, lalu A plus dan A minus yang merupakan armatur, lalu F plus dan F minus yang mana adalah komparan medan, lalu terdapat N yang measurement output port yang mana adalah port output untuk nilai dari kecepatan putar motor yang dihubungkan dengan bus selektor dengan satuan kecepatan radian per sekon. Terdapat pula dalam rangkaian ini sebagai alat untuk mengukur penampilan grafik dan display menunjukkan nilai konstanta baik untuk tegangan jangkar maupun kecepatan putar motor. Ada kecepatan putaran dalam RPM, terdapat gain yang berfungsi sebagai konversi nilai dari radian per sekon ke RPM dengan rumus 30 pi. Oke, next. Berikut adalah pembahasan. Pada pembuatan final project pengaruh pengaturan kecepatan motor DC dengan pengaturan tahanan jangkar ini dilakukan simulasi menggunakan aplikasi MATLAB pada alat tersebut. Adapun hasil simulasi alat tersebut ditunjukkan pada berikut. Berikut adalah rangkaian yang ada di kiri, gambar yang ada di kiri adalah rangkaian dari motor DC kami. Nah, yang kanan adalah hasil simulasi dari motor DC kami untuk hambatan yang 10 ohm. Nah, dari hasil gelombang yang didapatkan, tiap variasinya semakin besar hambatan gelombang kami, semakin lambat motornya untuk mencapai keadaan steady state atau stabil gitu. Dan berikut adalah hasil bode diagram dan root locusnya hingga transfer function-nya. Kami menggunakan step dan controller voltage sebagai berikut. Tinggal di-run dan dilihat hasil dari berikut adalah hasil dari diagram bodenya, dan terdapat pula step respon dari sistemnya. Ini adalah keadaan merupakan respon dari sistem dari awal starting hingga keadaan steady state. Selanjutnya adalah transfer function. Berikut adalah hasil dari transfer function kami. Dan kemudian yang terakhir adalah root locus. Dan inilah hasil. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Jadi tadi merupakan hasil dari root locus, kode diagram, dan transfer function. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa yang pertama telah berhasil merancang sistem pengaturan kecepatan motor DC dengan merubah tegangan jangkarnya. Kemudian yang kedua, pengaturan pengukuran tahanan jangkar memberikan hasil ketika tahanan jangkar semakin besar, maka kecepatan motor DC semakin rendah. Dan ketika tahanan jangkarnya kecil, maka kecepatan motor DC semakin tinggi. Kemudian terdapat pula hasil dari analisis kami untuk merubah tegangan kecepatan motor DC dengan tahanan jangkar itu tidak efisien. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.